itu crosswindnya bisa sampai 100 knot. Ternyata pesawat kita itu stall dan Pesawatnya dia stall? nancap di pohon. Di batang pohon. Nancap di batang pohon. Jadi waktu stall mungkin dia Jatuh langsung kena. buak. Dia nembusnya. Wah, masih pagi, bray. Jam berapa ini? Jam 6. Belum ada mataharinya. Nah, hotel dulu. Naik. Big up. Iya. Kapiten orang kita naik. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum. Ini motor dulu. Ya kita terbang dulu. Halo Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bray. Wah, udah pagi nih kita. Sorry ini baru direkam karena kemarin kapasitasnya habis. Jadi ini gue udah di Bengkulu, di Fatmawati Soekarno bersama Kapten Yus Pangau. Ya, Cap ya. Nah, ini kan kita sambil cerita-cerita, Bray. Masih boarding, Bray. Masih lama, schedule 45 menit lagi. Nah, nih Kapiten udah jadi Kapten berapa lama, Cap? Dari tahun 89. 89. Saya belum lahir. 89 ya, Cap? Ya, 34 tahun. 34 tahun, Bray. Ya. Iya. Cap, ada gak sih, Cap, pengalaman yang paling tidak terlupakan selama Kapten jadi Kapten? Ya. Ya dulu aja pernah eksiden. Oh, pernah eksiden, Cap? Ya, Di mana tuh, Cap? ada pernah eksiden. Pernah eksiden? Ya. Eksiden, Bray, Kapiten. Waduh. Jangan sampai amit-amit. Iya, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Di Gorontalo, daerah Gorontalo. Di Gorontalo, Bray. Ya, daerah Gorontalo situ. Di Gorontalo, Sebelah utaranya kota Gorontalo. sebelah utara kota Gorontalo. Namanya itu di atas pegunungan Tihenggo. Pegunungan Tihenggo, gitu. Ya. Pegunungan Tihenggo, Bray. Nah, Gimana tuh, Cap? ya, itu rute dari Manado ke Gorontalo. Manado ke Gorontalo. Itu tahun berapa tuh, Cap? Tahun 91. 91, Bray. Waktu itu masih di maskapai Merpati. Merpati Airline. Gimana tuh, Cap? Dari Manado-nya bagus sih cuacanya. Bagus gitu. Mau masuk Gorontalo aja yang jelek. Pakai pesawat apa tuh, Cap? Pesawatnya Kasa. Kasa. Pesawatnya Kasa, Bray. Aviokar 212. Yokar 212. Seatnya 22. 22 orang, gitu. Tapi waktu itu Jadi, penumpangnya itu penumpang 18 18, orang tambah kru 3. kru 3. Ya, Captain, FO, sama airborne mekanik. Airborne Mekanik, namanya Airborne Mekanik ini. Terus, Cap. Nah, kejadiannya
waktu desain terus masuk cuaca yang jelek sekali. Masuk cuaca jelek banget tuh. Yang bawa itu first officer yang mau di kaptensi. Kaptensi, Bray. Lagi kaptensi, bentar ada mbaknya. Kita jalan dulu. Pagi, Mbak. Ini Mbak cabin one gua, Bray. Hah? Ini. Cabin one gua, Bray. Minum, Bray. Minum. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu kata mbaknya. Aduh. Ini sebentar ya. Makasih, Mbak. Balik lagi. Ya. Oke, lanjut Kip. Terus Cuaca jelek banget ya, Kip. cuaca Ya? jelek sekali. Heeh. Tapi di Gorontalo-nya sebetulnya bagus. Cuma sekeliling untuk masuk Gorontalo aja yang jelek sekali. Oh, Gorontalo itu. Oke. Kayak kita kemarin lah ya, Kip ya. Nah, kira-kira Kira-kira begitu. Kira-kira Kita kemarin gitu udah. Oke. Terus karena kan zaman dulu sarana navigasi pesawat itu Heeh. dan kelengkapan di bandara belum secanggih sekarang. Oh, belum canggih gitu ya. Jadi Iya. Kalau lebih sekarang udah ada radar. Pesawatnya juga canggih-canggih sekarang gitu ya. Canggih. VOR ada. Iya. Dulu modal NDB kan. Modal NDP sama modal ngeliat doang gitu ya. Visual. Visual. Terus gitu. NDB juga kan kalau ada pengaruh misalnya awan yang Heeh. cumulonimbus begitu kan dia pasti nggak center. Iya bener, ada koreksinya Bray. Iya. Gitu. Kita nggak bisa maintain. Dadah. Lagi cerita ya, lanjut Mbak. Lanjut Kip. Nah, Lanjut. jadi karena kurangnya sarana navigasi itu sampai kita mempertahankan terbang dengan visual. Dengan visual. Nah, kita mencoba turun dari ketinggian Heeh. dengan menghindari area perbukitan di Gorontalo. Area perbukitan Ya, kita alter heading ke arah utara. Outer heading ke arah utara. Ya. Jadi Oh alter iya. heading utara itu sekitar 45 degreesan arah utara. Heeh. Jadi saya yakin bahwa saat kita pasti di atas laut. Oh iya. Yakin ya karena ke utara ya gitu ya. Ya, Oke. arah utara. Hmm. Nah, dari posisi sebelum kita masuk cuaca yang buruk sekali itu, Iya. kita masih bisa visual contact dengan Kiri. pegunungannya. Oh. Tapi ternyata saat desain Heeh. mungkin pesawat itu kena crosswind yang Yang kenceng ya gitu ya. Iya. yang ada pengalaman orang sebelumnya dari saat terbang di sana dengan visual Hah? itu crosswindnya bisa sampai 100 knot Waduh, banyak banget itu Bray. Oke, terus. karena itu kemungkinan ekornya si Typhoon dari Filipina. Oh, jadi ekornya ngambil situ gitu ya? Oke. menyebabkan itu. Dan Kip. Terus kemungkinan ini menurut saya, jadi kita masuk dengan terbawa angin yang mestinya ke arah utara, malah kita maintain di rute yang sebenarnya di atas bukit. Oh, gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Jadi diam ya gitu ya. Jadi, pesawat yang kita Pesawatnya- lihat dia arahnya ke sana, tapi jalannya crabbing ke kiri. Iya, masih crabbing ini ya pesawatnya. Oke. Crabbing ke kiri. Sampai saat itu pesawat kasa juga sudah dilengkapi dengan radio altimeter. Dengan radio altimeter ya gitu ya. Terus waktu desain itu saya tiba-tiba kaget dengan bunyi radio altimeter. Oh, radio altimeternya bunyi itu Ya, gitu. dia karena sistemnya masih pakai digital gitu. Masih Oh, pakai analog ya gitu ya. Masih pakai gitu. jarum ya gitu ya. Jarum. Hmm. Jadi dia kalau ada sensing begitu dia bunyi kayak bunyi gitu. Iya, turunnya itu. Bunyinya Dan- bukan 500 gitu, bukan. bukan. Gitu zaman dulu. Karena needle itu kan. Uh. Nah, saya kaget karena dia sampai 200 feet padahal dari ketinggian itu
sekitar 5.000 mungkin saat itu. Heeh. Dia 5.000, dia bisa turun sampai 200 feet. Hah, dari 5.000 ke 200 feet, Bray. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu cepet banget itu. Cepat sekali. Iya, Berarti cepet kan banget. kemungkinan tebing depan. Iya, tebing depannya. Kalau misalnya dia gunungan yang landai, nah Oh. kita masih bisa memonitor dia turun pelan-pelan. Iya, betul. Tapi nanti tiba-tiba begitu aja kemungkinan karena tebing. Iya. Itu saya kaget, terus saya ambil alih. Ambil alih gitu ya. Oh, ternyata kaptensinya yang terbang ya. Iya. Heeh. Ambil alih, terus saya mencoba untuk naik melewati kemungkinan gunung itu Heeh. dengan belok ke arah laut lagi. Ke arah laut, ke kanan lagi gitu ya? Ke arah utara lagi. Iya, ke arah utara lagi. Terus radio altimeter saat itu yang saya lihat dia sempat naik. Oh, sempet naik tuh ya. Dari 200 naik dari gitu ya. 200 dia naik Heeh. sampai sekitar 800 feet gitu. Heeh. Terus yang kaptensi ini melihat ada gunung sebelah kanan. Ada gunung di sebelah kanan. Iya. Oh, dia duduk di kanan Ya, kaptensi gitu duduk ya. di kanan dia. Nah, Oh, dulu soalnya dulu kita bisa duduk di Bebas ya, bisa kanan atau kiri gitu. Oh, bebas. Oke. Lihat ada Terus, gunung di kanan. nah, Terus ada gimana gunung gitu? di kanan. Nah, saat itu saya balik belok ke kiri dengan tetap climbing gitu. Saya Hmm. tetap naik. Ternyata setelah pesawat ke arah selatan, arah kiri, itu di depan kita justru yang ada gunung besar sekali yang kelihatan. Oh, justru Sudah depan, oh, terdekat. Waduh. dekat sekali. Serem banget ya, Bre. Aduh. Nah, Ya Allah, amin amin. Terus dan itu saya cuma bikin pesawat untuk level dan climbing untuk mencoba melewati gunung itu. Ternyata Nggak bisa ya? nggak bisa lewat, dan sayap pesawat itu nabrak pohon gitu. Oh, nabrak pohon, Bre. Ya Allah, amit-amit nih. Itu keadaannya posisi pesawatnya tiba-tiba berhenti gitu. Gimana gitu? Belum di Belum. nabrak pohon itu pesawatnya melintir dan Oh, nabrak pohon pesawatnya melintir gitu. sempat balik gitu ke Astagfirullahaladzim. arah kanan. Terus saya mencoba merecovernya dengan menginjak radar sebelah kiri. Oh, Sebelah kiri. injak rada sebelah kiri. Akhirnya pesawatnya muter balik, tiba-tiba diem pesawatnya. Diem pesawatnya gitu. Langsung diem. Diem, Bray. Pesawatnya, Bray. Diem. Saya lihat sebelah kiri nggak kelihatan apa-apa. Di depan aja agak jauh kelihatan pohon. Agak jauh tuh gitu. Ya. Itu posisinya lagi hujan apa gimana gitu? Apa Lagi cuma hujan. kabut doang? Lagi hujan Oh, hujan deras. saat itu. Oh. Ternyata pesawat kita itu stall dan Pesawatnya dia stall? nancap di pohon. Di batang pohon. Nancap di batang pohon. Jadi waktu stall mungkin dia Jatuh langsung kena blak pohon gitu ya gitu. dan Langsung zrut gitu tembus di pesawat pas di belakang kokpit. Nembus pas di belakang Iya. sini gitu. Di Di belakang depan, kokpit. di belakang seat saya. Ih, selamat Bray. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus Gip. Terus ya saat itu karena engine-nya dua-dua masih berasap, Oh, masih berasa tuh Gip ya. masih berasap, saya berusaha untuk evakuasi saat itu juga sambil melakukan emergency prosedur untuk engine-nya. Saya mencoba untuk matikan dulu. Tapi Captain nggak apa-apa. Nah, saya kakinya sebetulnya awalnya kaki saya kejepit Oh, kejepit. antara stick pesawat ini Oh. dengan dinding pesawat. Oh, kejepit Akhirnya gitu. saya nggak bisa sepenuhnya melakukan gitu. Oh. Evo-nya? Feather. Nah, Evo-nya saat itu blackout. Blackout ya, pingsan dia ya. Pingsan. Ya Allah, Bray, sobat. Sampai saya berasa kejepit waktu saya mau tarik feathering sebelah kanan. Itu tangan saya nggak nyampe. Feathering namanya Iya. gitu. Oh iya. Feathering itu namanya. Oh. Tarik yang sebelah kanan, saya nggak nyampe. Ternyata kaki saya yang kejepit. Oh, kejepit. Terus Gip. Terus saya berusaha bangunin Si Evo-nya. masnya. Tapi mungkin dia butuh waktu, belum sadar saat Oh iya, iya, shock pasti Gip ya. Ya, Shock. shock. Iya, kecemaran banget. Terus Terus saya malah minta bantu ke
Penumpang. teknik sama penumpang. Oh iya, teknik. Ada yang cedera gitu? Nggak ada, penumpangnya nggak ada yang cedera. Penumpangnya ada yang cedera tuh, alhamdulillah gila. Mujizat banget, Bray. Saya aja Gokil. sendiri yang itu. Captain aja sendiri ya. yang cedera kakinya. Penumpangnya itu padahal pesawatnya sendiri itu pecah. Pecah pesawatnya Iya, gitu. pesawatnya pecah. Pesawatnya pecah, Bray. Iya. Dan itu ada tiga batang pohon yang besar yang nancep di badan pesawat. Yang nancep di badan pesawat. Iya. Nancep di badan Nancep di pesawat. badan pesawat, Bray. 3 batang pohon, Tiga Kip. 3 batang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, amit-amit. Jadi dan semua itu tidak kena ke penumpangnya, Enggak ada yang nggak kena. ada yang kena. Ke penumpang ya, Masuk saya di belakang seat, Iya, iya. penumpang di belakang ada yang dari sebelah kanan di bawah kakinya dia, Di bawah kakinya, iya, Kip. di bawah kakinya dia. Terus satu lagi itu nusuk di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Nah, tapi nggak ada yang kena orang gitu. Mujizat, Bray. Mujizat banget. Terus Kip. Terus saya mencoba evakuasi, buka semua pintu. Nah, pas buka semua pintu siapa yang buka, Kip? Nah, waktu itu karena mereka nggak bisa buka, termasuk Pak tekniknya juga nggak bisa buka. Engineer nggak bisa buka Iya, karena shock gitu, Kip. mungkin. Mungkin. Padahal harusnya bisa ya. Harusnya bisa, Kip. Karena kerjaannya di hari-hari. Karena kerjaan di hari-hari. Shock. Karena Engineer. shock ya, dia nggak bisa buka. Makanya saya yang dibantu dulu untuk keluar dari kaki yang kiri. Terus saya coba untuk keluar dan buka pintu. Karena pesawatnya miring ke kanan, saya mau buka pintu yang service door yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Ya. Terus tinggi, Kip. Setelah terbuka, ternyata tinggi sekitar 8 meter baru kelihatan. 8 meter, Bray. 8 meter. Panjat Pinang kalian terus, Kip. 8 meter. Tapi saat itu juga mungkin waktu pesawatnya stall itu ada cabang-cabang pohon yang patah Oh. yang tersusun sama dengan tangga gitu. Oh, tersusun kayak tangga, Iya. Kip. Jadi di service door situ, exit kita di situ, dia tersusun kayak tangga sampai di bawah ada ukuran tanah yang kira-kira 2x2 lah. Oh, iya, Kip. Gedenya. Yang 2x2 datar gedenya. Selebihnya memang jurang. Selebihnya jurang. Iya, selebihnya. Selebihnya jurang, Bray. Mujizat banget ya Allah. Ya, akhirnya kita evakuasi di situ karena kejadiannya udah sore, udah mau maghrib. Udah sore, udah mau maghrib, ya. Dan hujan deras banget. Hujan deras. Sampai sudah ini rada gelap, jadi nggak kelihatan lagi. Iya, Kip. Nah, evakuasi saya akhirnya di tempat yang cuma kecil begitu tidak cukup untuk kita ber-21 orang. 21 orang ya. Ya. Akhirnya Terus masih saya suruh mereka untuk tetap turun ke bawah lewat rotan-rotan. Oh, Jadi ada rotan-rotan. tambang rotan yang gede, Oh. yang durinya udah nggak ada karena udah mungkin Mujizat ratusan banget, tahun, Bray. ratusan tahun. Iya, udah setahun kali ya. Nah, semua akhirnya gelantungan ke situ untuk turun ke bawah. Dan karena sudah kemalaman, akhirnya kita terbagi dua di bawah. Terbagi dua di bawah, Kip. Grup saya di atas itu sekitar 4 orang. Saya itu yang kaptensi sama Pak teknik, sama satu lagi ada yang sudah sepuh. Ada yang sudah sepuh Ya. di atas tuh, Kip. Empat Sekitar orang. 200 meter dari bawah pesawat. Di bawah pesawat. Oh, 200 meter di bawah pesawat. Terus rombongan yang lain Rombongan lebih yang jauh lain lagi ke lebih bawah. jauh lagi di bawah. Sekitar 400 meteran di bawah. Terus Karena kita menghindar takut pesawatnya meledak. Nah, itu. oh iya, Menjauhi tempat amit pesawat. pesawatnya meledak ya juga. Iya. Iya. Tapi enggak aman ya, Kip? Berarti, Kip? Kita belum tahu dia Oh, belum tahu aman ya. enggaknya. Tapi setelah besok pagi saya suruh cek orang, ternyata pesawatnya aman. Oh, pesawatnya aman. Akhirnya kita semua ya coba naik lagi ke atas. Oh, coba naik lagi ke atas, Kip? Iya, dan kita istirahat di atas. Oh, istirahatnya di pesawat jadi. Iya, istirahat di pesawat. Nah, terus keluar dari hutannya, Kip, berapa lama? Itu kita ditemukan tempatnya itu udah hari keempat. Hari keempat baru ditemuin tempatnya baru doang. ditemukan tempatnya. Tempatnya doang, Bray.
dan kita bisa dievakuasi saat itu hari ke-7 baru mereka bisa evakuasi. Hari ke-7 baru evakuasi, hari ke-7 seminggu kapiten di hutan, Bray. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus Ya, gitu. gimana makan itu, Gip? Kan zaman dulu kita sudah ikut jungle Oh, survival. jungle survival tuh, makanya penting, Bray, jungle survival ya. Gitu. Survival dulu kita dilatih sama Kodam Jaya untuk bisa hidup di hutan itu. Iya benar, saya Apa juga yang- ada dulu, Gip. Nggak tahu deh yang anak-anak sekarang. Apa yang kita bisa makan, Betul, apa yang kita bisa minum, Betul. untuk mempertahankan hidup kita. Iya, itu berarti kejadian tahun 91 ya, Gip, Ya, ya? Januari 91. Januari 91, 32 tahun yang lalu, bro. 32 tahun yang lalu. Wah, gila. Alhamdulillah Captain Yusuf masih terbang nih sama gue, bro. Gokil. Itu pengalaman paling tak terlupakan nih, Gip, ya? Itu pengalaman. Oh. Berarti Captain lututnya tuh sobek apa gimana, Gip? Ke Enggak. lutut gitu. Cuma ini ototnya aja yang hancur waktu itu. Dan dia Ototnya, tidak mungkin Tapi nggak patah tulangnya nggak gitu, Gip. bikin fraktura sama tulangnya, jadi Heeh. tulangnya nggak retak nggak apa. Oh, tulangnya nggak retak, cuman Iya. gara-gara kehimpit itu ya. Oh. Akhirnya saya bisa recovernya itu sembuh sekitar 9 bulan. 9 bulan, Bray, baru recover, baru terbang lagi gitu Baru ya. saya terbang lagi. 9 bulan, Bray. Tapi terbangnya masih terbang kasar lagi gitu. Iya, waktu itu masih Terbang kasar. kasar lagi, Bray. Terbang kasar lagi. 9 bulan. Sebetulnya sih banyak cerita lagi tentang kasa itu. Dimana Banyak saya juga. pas mulai terbang lagi itu dikerjain sama kapten yang mendampingi saya. Kan pastilah orang pasti trauma lah. Iya, pasti trauma gitu. Nah, itu pertanyaan kita nggak trauma gitu. Sekarang bisa Trauma terbang lah. lagi. Enggak, waktu itu awalnya Oh, sih dulu pastilah awal-awal trauma pasti ya gitu ya. Terus gimana? Tapi Berapa saya- lama gitu melawan traumanya itu gitu? Trauma mungkin lama ya kejadian untuk menghilangkan traumanya. Tapi paling tidak sesaat setelah saya didampingi oleh kapten lain yang menurut saya orangnya agak sedikit berani untuk Agak sedikit ngajarin berani. orang. Heeh. Saya mungkin saat itu terbang sama dia itu ketakutan sekali. Tapi saya dibiarkan sendiri sama Dibiarkan ya, sama gitu. kapten itu. Oh. Dia tahu dia duduk di kanan itu nggak ngadap ke depan, nggak pegang stick, dia nggak bantuin saya iya. di saat saya masuk cuaca yang jelek sekali. Oh, Dia malah- jadi kayak ngelatih captain gitu. Iya, dia malah mundurin seat. Dia malah mundurin ngadap seat. ke saya, Malah mundurin itu terus ngeliatin terus captain ngadap ke saya. Sambil nakut-nakutin saya. sambil nakut-nakutin gitu. Gila, keren banget ya instruktur zaman dulu kan. Gokil. Itu captain umur berapa gitu waktu kejadian itu gitu? Kejadian itu saya 24. 24 tahun, Bray. Ya Allah, udah banget kami itu. Itu udah nikah gitu. Udah Udah nikah. Udah nikah, Bray. Udah punya anak berarti gitu. udah punya anak satu. Punya anak satu. Anaknya udah di Citylink. Tahu kan gue? Gitu, Bray, ceritanya dari Captain Yus Pangau. Captain Yus ini orang Manado ya, Gap ya? Orang Manado gitu. Manado, Jo. Mantap. Gitu, Bray. Ya, semoga bisa diambil apa ya hikmahnya, mukjizat Allah itu nyata ya, Gap ya. Itu Ya. Allah, Captain masih diberikan kesempatan gitu, Gap. Iya, benar. Iya kan? Gile. Itu ibaratnya Itu mungkin nggak pernah terjadi satupun di dunia selain itu. tuh nggak pernah terjadi, Bray. Dan jujur sebenarnya gue udah searching itu, ya Allah, keadaan pesawat itu serem banget. Gue udah searching di Google, mungkin nanti Bang Editor masukin di sini ya di Google. Gue udah searching itu keadaan pesawatnya tahun 91, Januari 91 itu hancur sampai semalam aja istri saya ketakutan gitu. Ih, serem banget keadaan pesawatnya gitu. Ini captainnya gimana bisa ini? Makanya itulah. Gak ada yang tahu ya, gue kuasa Allah ya. Itu, Bray. Ya. Tapi kalau sekarang mah udah canggih pesawatnya, gitu ya. Oh, sekarang Canggih, pesawat jauh ya, gitu ya.
Kita take off aja, autopilot on, kita lepas sambil ngobrol. Udah canggih bro. Udah canggih. Makanya ini kan cuman kita sharing pengalaman, bukan untuk nakut-nakutin, enggak ya. Tapi kalau pesawat sekarang udah canggih. Lu coba aja cari bedanya pesawat KASA sama Boeing. Beda bro. Boeing 737 Ya, betul. 800 900 ya gitu ya. Beda banget. Jadi kalian jangan takut ya, jangan takut untuk terbang karena pesawat-pesawat sekarang udah canggih. Berarti radio altimeternya udah bunyi gitu ya, 50, 40. Kalau dulu gitu, Bray. Kalau gitu. Dulu tuh karena getaran needle-nya itu. Iya, needle-nya jarumnya tuh Yang gitu. bikin warning ke kita itu. Kalau sekarang mau udah canggih gitu ya. Canggih, Secanggih banget gitu, Bray ya. Ya udah, itu sedikit cerita di pagi hari nan cerah. Waduh, cerah Bray, cerah tuh. Masih boarding tuh, masih boarding tuh. Cerah. Sedikit cerita dari Kapten Nius Pangau, mantep banget pengalamannya Bray, gue jarang-jarang. Soalnya ini gue selalu terbang, saat terbang tuh selalu nanya Bray gitu. Jadi saya selalu nanya sama Kapten kita pernah ngalamin kejadian aneh gak gitu. Baru ini nih Kapten Nius yang ibaratnya kejadiannya wah, accident cuy. Accident kan kalau nih, oh iya, ini juga jadi salah satu bukti kalau setiap accident pesawat nggak selalu semuanya langsung meninggal apalah segala macam, enggak. Ini Kapten ini masih hidup, masih alhamdulillah masih bisa terbang 32 tahun yang lalu ya gitu ya. Iya. 32 tahun yang lalu, Bray. Ya Allah, gua aja belum jadi. Gua belum jadi, Bray. Lu juga pasti belum jadi gitu. Ya, diambil manfaatnya, diambil hikmahnya, Bray. Oke, jadi jangan takut. Makasih Kapten. Mari kita terbang dulu, Bray. Semua bermanfaat. Sampai ketemu di langit-langit. Normal. My side. 100 remaining. Take out checklist flaps. Gonna stabilize the trim. Take out checklist complete. Kayak gitu terbang di Jakarta, Bray. Pagi ini gue yang terbang. Nah. Warek. Masih. Kami ready, good. What? Take off station. I have control. Inter 631 line of ready. Inter 631, runway 13, clear for takeoff. 13 clear takeoff, line 631. You have come one, give. Yes. Ready, give it. Ready. So take off thrust. D1. Gears up. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly.
Sambil kita di ketinggian 27.000 kaki Bengkulu ke Cengkareng. Makanannya adalah lontong sayur. Kok dikit amat lontongnya ya? Makan dulu. I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. Selamat pagi. 1000 vocalizer. Traffic rolling area. Approaching 25, right. Check. Thank you, man. Cek ini. Runway wet, runway 4 right, clear to land. Runway wet. 400. Minimums Check. 300. $200. Ada santai gitu. 100. Cek. 50. 40. 30. 20. 10. Mantap. Ya bener gitu. 126 main enter 631 play. Ground 153. 77153, Foxtrot 3 step. Quick, main enter 631 vacated kan. Number 631, Echo 61, 5 November Papa 2, November Charlie, Yankee. Echo 61 November Papa 2 November Charlie Yankee line enter 631. Coba Delta Papa lewat November Charlie Yankee, apron ke Foxtrot 44. Alhamdulillah udah landing di Cengkareng, tapi kita berpisah nih sama Captain Yus. Captain, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak 2 harinya. Captain ada ini gak Gap? Nasihat buat teman-teman kita yang mau jadi pilot Gap?
pertama yang mau jadi kapten itu. Oh iya, teman-teman mau jadi kayak Jadi kapten itu harus percaya diri, harus percaya diri gitu ya. Siap. Nah, Anda dirilis sebagai kapten itu tanggung jawab terhadap pesawat. Oh, iya. Kalau Dan sekarang masih terbang sama kapten atau sama instruktur waktu line training itu masih belum ada beban. belum ada beban. Nanti setelah Nanti kalau udah dirilis jadi kapten harus gitu ya. percaya diri kan. Gitu Bray, Apapun yang dia harus pede. Ya. Tapi jangan overconfident ya Gebe. Jangan overconfident. Pokoknya kita tetap terus belajar ya Gebe ya. Iya. Belajar buat yang pengen jadi pilot juga pada belajar semuanya. Oke. Captain Yus lanjut ke Banjar, gue balik lagi ke Bengkulu PP, cuman Iya. kita di sini aja lah ya. Oke. Nggak cukup kapasitasnya Bray. Semua bermanfaat. Sampai ketemu di langit-langit. Dadah.